Pada masa Prapaskah akan banyak orang yang kadang dari kota juga pulang kampung untuk berziarah, dan yang di kampung juga akan banyak yang membersihkan pemakaman-pemakaman, kuburan-kuburan, dan mereka akan berziarah di sana. Dan tidak sedikit kemungkinan ada beberapa orang yang akan terjerumus di dalam paham-paham sinkretisme atau paham-paham kegelapan, di mana akan ada membawa sesajen atau makanan-makanan tertentu untuk orang tua mereka yang sudah meninggal atau yang sudah mati. Hal ini menunjukkan betapa bahwa hubungan orang mati dengan orang yang hidup itu belum kelar dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen yang melabelkan Kristen namun masih membawa sesajen ataupun persembahan-persembahan khusus atau makanan khusus, wangi-wangian ke dalam kuburan ataupun kepada pemakaman ketika saat ziarah. Saya tidak mau mengkritisi masalah ziarahnya Bapak Ibu, tetapi saya mau menganalisa bagaimana konsep kita, bagaimana cara pandang kita dalam berziarah tersebut, apakah sudah menyalahi atau tidak. Dan itu yang saya katakan tadi, ketika kita berbondong-bondong ke kuburan, berbondong-bondong untuk membawa hal-hal tersebut atau sesajen tersebut, maka itu adalah pelanggaran ataupun bagian dari kekejian yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6 itu jelas memutuskan ataupun jelas untuk menyelesaikan perkara antara orang yang hidup dan orang yang mati. Dikatakan di sana dalam bahasa Batak dikatakan ayang ko halak na mangului di boto nasi dan ikon mati subut. Ayang ko halak na mati dada di boto agi aha. Jadadang adong be dinasida parjabaran. Ay nung ngalupa parningotan dinasida. Nang horong ni rohana nang hosomna dohot iburuna pe nung ngamago. Jadadang be marjabar nasida di saluhut akan namasa di hasyang anon. Bahasa Indonesia mengatakan demikian karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih, dengan hal itu sangat jelas kita melihat bahwa tidak ada lagi hubungan orang yang hidup dengan orang yang mati. Yang paling saya kesalkan adalah ketika orang Kristen sekarang, ketika ada masa-masa Prapaskah, orang Kristen berbondong-bondong ke kuburan untuk ziarah, tetapi tidak berbondong-bondong untuk ziarah ke dalam gereja atau ziarah iman. Ada apa dengan gaya beriman kita? Apakah kita lebih takut kepada orang mati? Kita lebih takut kepada jasad atau kepada Yesus yang hidup itu? Paskah mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, Dia telah hidup. Maka kita selayaknya dalam masa Paskah kita mencari Yesus, bukan mencari roh orang meninggal, bukan mencari nenek moyang, tapi mencari Yesus. Ziarah itu baik, tetapi ketika berziarah jangan membawa sesajen. Ketika berziarah jangan berdoa meminta berkat kepada orang mati. Ketika ziarah jangan meminta doa kepada Tuhan supaya orang mati itu lagi diberkati ataupun diterima Tuhan di sisinya. Ada banyak kekeliruan dalam kehidupan kita. Ada banyak kekeliruan yang terjadi dalam hidup beriman kita. Kita patut bertanya, gereja tidak datang waktu masa-masa Jumat Agung sampai kepada masa Paskah, tetapi ke kuburan Dia datang. Ada apa? Mencari siapa? Yang pasti mencari dan takut kepada roh orang yang mati. Padahal jelas dalam firman ini dikatakan tidak ada lagi hubungan orang yang hidup dengan yang mati. Tidak ada lagi kecemburuan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kasih mereka, dan sudah lenyap sampai selama-lamanya. Tangadong be panghiburuan
Dangadong beri nasida parjabaran, nungalupa parningotan, dangadong beri nasida holong ni roha. Dihasiangan. Itu selesai Bapak Ibu. Itu harus putus dari kehidupan kita. Supaya kita takut akan Tuhan. Bukan takut kepada nenek moyang. Takut akan Tuhan. Bukan takut kepada roh-roh orang meninggal. Ulangan 5 Musa pasal yang ke-18 sampai ayat yang ke-9 sampai dengan 10 jelas mengatakan di sana. Sebab orang yang mencari roh-roh orang nenek moyang, bertenung dan lain sebagainya yang berhubungan dengan roh-roh orang nenek moyang atau kuasa-kuasa kegelapan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kalau kita melakukan itu, berarti kita adalah orang-orang yang melakukan kekejian di mata Tuhan. Dan apa akibatnya? Dikatakan di sana, murka Allah yang berlebihan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita. Saya tidak melarang saudara untuk berziarah, tetapi utamakan berziarah secara iman bersama bertemu dengan Kristus dalam hidup.